Jadi khusus trade di hari Minggu nanti mungkin akan setelah Lebaran ini kita akan tambah jadwal untuk trade juga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau join lebih lanjut, boleh nanti ada adminnya di sini, ada admin admin trade itu boleh langsung chat yang langsung dari yang logonya Bull ya, logonya Bull boleh langsung chat aja di situ ya kalau mau lebih tahu lebih lanjut. Oke, kita review dulu nih. Ini sudah terlihat ya chartnya ya, chart chart ini ya, chart DXY. Oke, DXY dari Pak Christian Winata sempat menganalisa bahwa USD akan melemah ya. Jadi dia udah break support ya teman-teman ya di sini ya. Kalau teman-teman lihat dari belakang dia ada support yang cukup kuat, tertahan dan dia break. Oke. Oke. DXY sendiri ya kalau teman-teman mau tahu itu indeks dari USD ya. Jadi ada kemarin sempat ada potensi dia ada penembusan di area support ini ya. Jadi DXY ini posisinya ketika kita menganalisa DXY berarti kita menganalisa semua pair yang berhubungan dengan USD ya, jadi Euro USD, Pound Sterling USD ataupun dan lain-lain ya. Jadi yang berhubungan semua dengan USD ya. Jadi kemarin ada break support ya. Kita coba lihat analisanya. Oke, ya dia sempat break dan retrace. Sekarang masih area sudah retrace dan dia akan turun lagi nih. Ada potensi dia akan melanjutkan turunnya sampai ke area sini ya. Area sini belum tercapai sama Pak Christian ya. Ataupun dia akan tertahan di area sini. Kalau kita lihat ke belakang, nah di sini juga ada support cukup kuat ya. Dia sempat nahan ya. Sempat nahan beberapa kali ya. Jadi nanti saya akan analisa pada DXY lagi ya. Oke, yang USD lagi melemah banget. Iya, Pak. USD lagi melemah banget saat ini. Ya, jadi kita lanjut ke pair XAU-USD. XAU-USD itu pair gold ya. Gold emas ya, tapi kita nggak XAU IDR ya. Jadi kita membandingannya semua dengan USD. Ya, ada potensi kalau dari Pak Christian sendiri dia akan retrace ya ke area 1800 dan melanjutkan kenaikannya ke 1861. Kita coba cek. Oke, ya dia sempat retrace nih teman-teman. Jadi sesuai, cuma tidak sampai ke area sini ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, pas ada area resisten juga yang menahan di sini. Jadi ada potensi dia cuma retrace sampai di area sini ya dan melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi ada potensi dia akan turun nih sekali lagi. Kalau kita lihat, sorry. Kalau kita lihat, kalau teman-teman buka www.kodantraders.com sempat kita juga bahas tentang Mercury retrograde. Ya, jadi itu minggu depan ada Mercury retrograde juga. Itu apa? Boleh nanti cari tahu ke admin Simtrade. Ya, oke, sesuai ya. Jadi ada potensi dia bakal naik nih sekali lagi ke area 1859. Ya, oke. Yang ketiga kita akan masuk ke Aussie USD. Oke, Aussie USD dia ada break resistance ya teman-teman ya. Dia akan melanjutkan tren bullish-nya ya. Oke, kita coba cek apakah sesuai. Oke, dia ternyata tembus ya, masuk ke area setway-nya lagi ya. Kalau teman-teman lihat dia sini area setway dia, tapi dia terpental di trend line ini. Kalau Pak Christian ini sempat dia bikin trend line ya. Ini mental nih di sini ya. Dan masuk ke area setway-nya kembali. Oke, saya request Doge sama Bitcoin. Oke, Pak. Bentar ya, Pak ya. Setelah ini saya akan mulai analisanya. Oke, jadi ini ada potensi dia akan sideways lagi ya, teman-teman ya. Kita coba lihat ada penembusan atau tidak di sini ya. Kalau ada penembusan, dia bakal melanjutkan tren naiknya ke sini. Ya, kita lihat saja. Nanti kita coba lihat di hari Senin. Oke, saya akan mulai analisa hari ini ya, teman-teman ya. Oke,
Pertama, saya akan mulai dulu dari BTC USD. Saya sempat kemarin menganalisa nih. Ini bagus banget kemarin saya. Oke, ini saya hapus dulu ya ini Elliott Wave. Oke. Oke, saya coba full screen dulu. Oke, ya. Kalau teman-teman lihat di sini dia sempat turun ya. Sekarang juga masih turun. Ya, jadi ada potensi dia akan pelemahan lagi ya. Cuma kemarin kita dapat, ya puji Tuhan kita dapat cukup gede juga ya dari ini. Saya melihat di sini ada rising wedge ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan review sedikit kemarin ada rising wedge ya, dia break, kita masuk di area sini ya. Kita masuk di area sini. 1050 80. Saya cuma SL-nya cuma sampai 51.600 ya. Oke. Saya TP di 47.500 ya. Oke, ya. Dia break terus hari Sabtu ya, dia retrace ya ke area sini dan dia tembus ke bawah lagi ya. Dan sekarang dia coba retrace lagi nih. Kalau kita lihat H4-nya ya, dia cuma retrace sampai ke 618, Fibo 618 ya. Area situ Fibo 618 atau Fibo 50 ya, dia reject, dia akan coba turun sekali lagi ya. Jadi untuk BTC USD saya menganalisa, saya coba hapus dulu ya teman-teman. Oke, saya coba analisain bahwa dia akan coba turun nih teman-teman sekali lagi ya. Di sini ada potensi seperti ini ya. Soalnya kalau saya lihat dari time frame daily-nya, saya sempat kemarin gambarin Elliott Wave-nya, saya coba mundurin dulu ya. Sorry. Oke, ya saya sempat gambarin Elliott Wave-nya bahwa dia ada di wave 5 ya. Di wave 5 sekarang dia akan bikin ABC correction. Ya, ABC correction dia ada potensi seperti ini. Untuk ini ya, untuk ya, ini dia Elliott Wave-nya dia truncation nih, jadi posisinya wave 5-nya tidak bisa melebihi dari wave 3. Ya, jadi posisinya dia akan coba turun sekali lagi ke area sini ya, sini ya, turun lagi sekali lagi ya. Akan potensi seperti ini. Kita coba lihat aja apakah ini dia penyelesaian dari wave 4 atau kita wave 5-nya. Kalau saya lihat ini udah wave 5 ya sebenarnya. Tapi kita coba lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau dia mentah di daerah sini, berarti perhitungan wave saya, berarti ini masih wave 4. Tapi kalau dia tembus lagi ke bawah sedikit, ada potensi dia ABC correction. Ya, jadi saya sedikit bahas tentang Elliott Wave. Tapi kalau secara gambaran kecilnya, Bitcoin sendiri dia akan coba turun sekali lagi ya. Coba turun sekali lagi ke daerah sini, bikin double bottom. Yang double bottom yang cukup besar. Kalau dia tembus, dia akan terus penurunannya. Ya, oke. Tadi ada Doge USD ya, Doge USD. Ini menarik juga nih, teman-teman. Kalau yang trading Bitcoin agak sedikit hati-hati ya. Oke, kalau Doge USD sendiri potensinya kita coba lihat di weekly-nya, biar lebih jelas. Oke, ya dia ada masa eksesif ya. Udah cukup tinggi juga dia naik, harusnya dia sempat trace ya. Kita coba tarik Fibo. Ini harusnya Fibo daily karena ini swingnya belum jadi. Nah, oke ya. Kalau kita lihat dia sempat tertahan nih di area Fibo 50 ya. Ada potensi dia seperti ini teman-teman ya. Balik lagi ke sini sekali lagi ya, dan turun ke bawah ya. Coba ke area sini ya. Jadi di sini juga ada resisten juga ya teman-teman ya. Resisten yang cukup kuat
beberapa kali dia nahan. Ya mungkin kalau kita lihat ke belakang nggak ada sih historinya, karena dia sempat dipom sama Elmas. Ya, jadi posisinya dia akan naiknya cukup tinggi juga ya kemarin ya. Ya, jadi ada potensi dia turunnya cukup jauh juga kalau saya lihat dari sini. Ya, jadi untuk Doge USD sendiri ada potensi dia bikin double top ya, double top dan turun ya cukup jauh. Ya kalau dari USD-nya dibandingin dengan USD cukup jauh ya, dari 0, di sini 0,81 sampai ke 0,08. Cukup jauh. Ya, 0,72 dia berkurangnya. Oke. Ya, saya akan masuk ke pair-pair yang biasa ya. Oke, saya akan menganalisa di XY. Mau tanya koin apa yang bagus potensial naik dalam minggu ini? Waduh, kalau saya jujur Pak, saya belum lihat semua semua pair Bitcoin ya, pair koin. Cuma ya untuk saat ini sih saya masih lihatnya dua itu ya. Tadi yang baru saya analisa dua itu. Apakah Bapak ada request pair? Kalau Bapak ada request pair, boleh langsung di chat aja Pak, di Zoom ini ya. Nanti saya coba analisakan. Ya, saya ini semua analisakan dalam USD ya Pak ya. Jadi kalau Bapak trading di misalnya Indodax, itu perbandingannya dengan IDR sih ya. Tapi nggak apa-apa, itu hampir sama aja sih, hampir mendekati lah gitu. Ya. Coba Bapak request aja Pak, nggak apa-apa, nanti saya coba ini. XML, XLM, XLM, crypto. Saya coba lihat daily-nya. Garis. Ya kalau XML sendiri, XLM, dia posisinya ada kalau di weekly apa ya, dia ada di resistant ya. Kita coba turun time frame ya, dia sempat tertahan nih beberapa kali nih kalau kita lihat di daily-nya, 1, 2, 3. Ini juga masih belum tahu tembus atau enggak, jadi ada potensi kalau saya lihat dia akan turun Pak ya. Turun dulu, turunnya segimana saya coba, nanti kita turun time frame ke eh, time frame ke 4-nya ya. Oke. Oke. Oke, kalau dari time frame 4-nya dia ada potensi, sorry, saya coba tutup dulu satu ntar ya. Oke. Buat yang baru gabung, selamat datang, bertambah terus ya hari ini ya. Semangat sekali nih. Oke, ya kalau dari time frame 4-nya kita cek bahwa dia tertahan ya teman-teman di sini ya. Di sini sempat dia mau coba ngebreak tapi dia balik lagi, jadi dia ada potensi ya Pak, kalau Bapak mau trading ya ada potensi kalau dari H4-nya saya lihat dia akan coba turun ya ke area resistance sini ya, naik sekali lagi dan turun ya. Jadi saya masih lihat kalau dia tidak tembus area resistance atas ini, dia akan coba retest sekali lagi Pak ya. Kalau kita lihat tarik ke belakang bahwa di sini ada area yang cukup kuat ya, berapa kali nahan di sini ya. Ya, satu, satu, dua, tiga, dari sini ya, ngebreak ya, ada potensi dia bikin double top ya. Jadi kalau saya lihat dari time frame H4 sendiri, XLM sendiri ini dia akan turun sekali lagi dulu ke area yang di break sini, retrace ya, dia coba lagi ke area sini ya. Ya, dia akan coba naik lagi. Kalau kita lihat dari minggu depan ya, kita coba lihat pergerakan SLM ini
segimana kencengnya saya kurang tahu karena saya belum trading di daerah di sini Pak. Saya hanya menganalisa dulu ya. Tapi kalau saya lihat seperti ini dia akan turun retrace ya, antara dia bikin double top atau ya kalau kita cek kalau dia ngebreak ya, dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Kalau dia turun ya, dia break retrace. Nah ini, nah ketika retrace ini Bapak bisa ambil nih ya. Jadi kita eh, posisinya kita tunggu, saya sih masih lihat ini akan turun dulu ya. Kalau kita lihat dari H1-nya, nah ya swingnya sudah jadi Pak. Jadi posisinya dia ada potensi retrace ya ke area sini ya. Kita lihat pembukaannya seperti apa, karena ini sepertinya nggak gerak ya hari ini ya. Oh gerak-gerak, cuma nggak terlalu signifikan juga terlihatnya ya. Jadi kita tunggu kalau dia turun ya, turun sampai sini ataupun nanti dia nggak sampai sini pun dia posisinya sampai sini ya, bisa ada potensi di mana dia coba bikin double top ya. Oke, untuk Pak Freddy udah cukup untuk SLM-nya. Siap, sudah cukup. Oke Pak. Ya, jadi Bapak tungguin saja ya, karena ini ada potensi turun dulu nih Pak. Ya, jadi kalau Bapak mau ambil, siap siaga nih di area resistance ini ya Pak ya, yang cukup kuat juga di sini. Ya, oke. Ya, jadi saya akan mulai ya untuk analisa yang standar untuk DXY. Tadi sempat tertunda. Oke, dari DXY sendiri, dari daily saya coba autoin dulu. Oke, kalau dari daily-nya sendiri dia masih dalam trend bearish ya, trend bearish yang cukup kuat ya. Di sini dia ada support, sempat menahan sekali, dia coba naik retrace ya ke area yang di break ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada resistance yang di break ya. Ya, jadi dia retrace turun lagi ya, jadi ada potensi untuk di XY sendiri ada pelemahan ya, sedikit lagi pelemahan sampai sini ya kalau dari time frame daily-nya ya. Dan ada dan dia akan coba retrace lagi ke area sini ya. Kita coba lihat di time frame 4-nya. Oke, ya kalau di sini kita lihat terlihat jelas ya, ketahan beberapa kali resisten. Ya di sini juga ketahan. Ya dia akan coba sekali lagi nih teman-teman ke sini. Ya, dia akan ada sampai di sini dia ada potensi kalau dia break, dia akan melanjutkan penurunannya. Ya, kalau dia break, dia akan melanjutkan penurunannya untuk DXY. Kalau dia tidak break, false break, dia ada potensi ngejar lagi untuk uh, EMA 200-nya 4. Ya, jadi uh, kita bisa lihat nih nanti semua pair-pair yang berhubungan dengan USD apakah DXY-nya menguat atau melemah, karena beberapa dengan fundamental yang kemarin terjadi mengakibatkan DXY melemahnya cukup kuat ya. Jadi kalau kemarin ada core CPI, itu core retail sales, itu posisinya dia sempat melemahkan dolar juga ya. Oke, kalau untuk DXY saya analisanya seperti ini ya teman-teman ya. Saya akan coba lanjut ke XAU USD Gold nih. Menarik ini Gold. Oke. Gold kalau dari time frame daily-nya ya teman-teman bisa lihat ya. Ada double bottom ya, break, retrace, eh, lanjut naik, break, MA 200, retrace, dia dan lanjut naik lagi ya. Dia posisinya di sini ada di area yang cukup kuat juga ya.
Kalau kita lihat di sini ada support become resistant, ya, dia sempat tertahan. Kita coba lihat di time frame H4-nya. Oke, dia tertahan, ada tertahan 4 kali tertahan ya teman-teman ya. Jadi ada potensi kalau dari time frame 4 dia akan coba retrace sekali lagi ya ke area sini ya. Ataupun kita coba lihat support yang terdekat atau resistance yang terdekat. Sorry ya, agak lemot. Oke, saya coba tandain dulu ya. Di sini sempat tertahan ya teman-teman ya. Oke. Oke, di sini sempat tertahan juga. Jadi ada potensi sebelum dia melanjutkan naik, kalau misalnya dia nggak break, ya, false break, ya, Mas akan coba turun sekali lagi ya ke area sini terdekatnya, ya, terjauhnya bisa sampai sini teman-teman ya, baru coba lanjut naik, ya. Nah, oke, ya, jadi dia ada potensi seperti ini ya. Oke, dia akan lanjut naik ke atas lagi, ya. Tapi kalau dia break, ya, kita nggak perlu ragu lagi, nanti kita tunggu retrace-annya, dia break sini, retrace, akan lanjut naik ke atas, ya. Kita coba lihat karena pelemahan dolar juga, kita coba cek nanti hari Senin pembukanya seperti apa ya. Oke, untuk pair yang saya analisa sudah cukup ya, dari mulai Bitcoin ya, tadi saya coba ulang dari BTC USD Bitcoin. Ya, jadi buat teman-teman nanti saya akan share juga kalau misalnya ada Bitcoin yang bagus ya, kayak kemarin saya dapat tuh malam juga, saya dapatnya itu malam hari Jumat jam 12 malam ya, saya dapat ada Rising Wedge ya, Rising Wedge, dan dia TP-nya saya tuh di sini nyampainya itu di hari tanggal 16 tadi ya, tanggal 16 jam 6 pagi ya, kita TP ya, $2.000 lumayan ya buat nyicil-nyicil mah teman-teman. Ya, kalau dari BTC USD sendiri saya masih menganalisa ya teman-teman. Di sini ya saya coba ada tandain juga. Pak Yo, tolong bisa share tunjukkan racing watch-nya. Oke, tadi saya udah sempat gambarin, tapi nggak apa-apa, nanti saya gambarin lagi. Ya, oke. Ya, di sini saya coba tandain ya teman-teman ya. Dari daily-nya, oke. Mungkin ada teman-teman yang baru masuk ya. Jadi posisinya tadi saya lupa, saya nggak gambarinnya. Saya nggak gambarin. Oke, saya gambarin ini racing wedge-nya teman-teman ya. Oke, ini racing wedge. Ya, saya ambil posisinya di sini 50.600-an, 51.600 SL-nya. TP-nya 47.500, 47.500 ya, sampai sini. Jadi sebenarnya udah kena nih di jam 1 malam tanggal 16 ya. Jadi subuh tadi itu jam 1 malam tuh sebenarnya udah kena nih di sini ya. Kita lihat week-nya ya. Dan sekarang posisinya di retrace. Kalau dari H4 dia ada di 618 ya teman-teman ya. H4, saya coba ulang sedikit. Oke, yang H4 618 dia reject, retest, bikin bikin swing ya. Jadi ada potensi dia akan turun sekali lagi ya teman-teman ke area sini ya. Kalau dia ngebreak ya, dia akan lanjut turun ke bawah, retrace, dan turun lagi. Sorry. Oke, saya coba turun, break, retest, dia coba turun lagi. Ya, kita coba lihat
Bitcoin sampai di mana ya. Karena kalau sampai turun lagi berarti ada potensi dia BC koreksinya seperti yang saya tadi gambarkan. Ya, untuk BTC USD ini ya, kalau buat teman-teman yang baru join, saya sempat TP ya dari sini, masuk di hari Jumat jam 12 malam ya, floating cuma ke floating berapa ini? Ke floating sedikit ya, sempat retrace-nya waktu retest kita ke floating ya, tapi dia balik dan langsung ke TP kita saya ya. Untuk BTC USD seperti ini ya teman-teman. Terus tadi Doge USD. Oke, Doge USD sendiri posisinya ya, saya coba tekan daily ya, ada potensi dia coba turun ya. Kalau saya menganalisa bahwa saya coba hapus dulu Fibonacci-nya. Oke, saya coba terangkan dulu sebelum saya hapus. Kalau saya lihat dia bawa retrace ya ke area 618 ya, di sini dia ketahan di 50. Kemungkinan saya ada potensi dia bikin double top ya, double top di sini dan turun. Ya, kita coba lihat seperti apa. Sorry, kayaknya saya ada salah penarikan Fibo di sini. Sorry ya. Oke, kita lihat lebih jelas 618 dia reject ya, reject naik bikin double top ya, ada potensi double top ya dan turun. Ya, kalau untuk dari time frame daily-nya sendiri ya, untuk saya menganalisanya ya. Jadi kalau kita turun H4 ya, Doge sendiri ada potensi naik sekali lagi nih. Kalau buat teman-teman yang masih nyangkut, masih apa, siap-siap. Kalau naik, coba cepat lepas dulu. Ya, kalau di area sini ya, area resisten atas ini, ya kalau dia ngebreak, baru kalau dia ngebreak, silahkan ambil lagi. Tapi kalau misalnya dia false break, kemudian cepat-cepat lepas ya. Apakah double top Doge sama seperti minggu lalu sekitar 10 ribuan ya? Oke, Bapak lihatnya di Indodax ya. Oke, nanti saya coba saya coba lihat Indodax-nya ya. Oke, ya untuk Doge USD sendiri saya menganalisa seperti ini ya teman-teman ya. Terus tadi saya menganalisa SLM. Oke, ya saya menganalisa SLM bahwa dia akan turun, retrace ke arah sini, ya, bikin double top dan turun ke bawah lagi, ya. Ataupun dia retrace, coba naik, kalau dia break lanjut ke atas, ya. Ini saya review sedikit analisa yang sudah saya buat sebelum saya masuk ke Indodax. Oke, di XY. Oke, sedikit rada lemot ya teman-teman. Oke, kalau di XY sendiri kita lihat di sini ada support yang cukup kuat, tertahan. Kalau ini tertahan teman-teman, dia bisa coba naik sekali lagi ya untuk USD-nya sendiri. Ya, nanti saya gambar-gambarnya akan kami share di grup Simtrade ya. Oke, terus tadi XAUUSD ya. XAUUSD. Oke, XAUUSD posisinya dia ada di resisten teman-teman. Ya, dia ada potensi retrace ke bawah dulu ya. Dan coba naik sekali lagi ataupun ada dua resisten yang cukup kuat di sini ya, di sini sama sini. Kita coba lihat dia akan dites sampai mana. Bisa minta tolong cek potensi dari BCD sama BTT. Oke, oke, cukup banyak requestnya malam ini ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, menarik, menarik. Oke, ya, oke, saya coba bereskan sedikit ya, sedikit lagi ini ya. Oke, kita turun sini dan dites. Kalau dia break ya, kita akan lihat kelanjutan dari kenaikan dari XAU sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita masih menunggu ya
Oke, kita lanjutkan ya, karena ini banyak yang request. Oke, saya coba cek dari Indodax ya. Banyak juga ya teman-temannya yang main Bitcoin di sini, semangat ya. Cukup menarik, banyak juga ini. Oke, terus ke Doge ya. Tadi yang pertama Doge ya. Oke, Doge. Oke, oke. Ya, kalau kita lihat kemarin, kalau teman-teman eh, yang ikut seminar, webinar khusus BPK Holis ya ini ya. Ini kita Pak Yohanes Gunawan sempat melihat bahwa satu, dua, tiga, dan empat ya. Dan dia sekarang kalau dari seperti ini empatnya bakal kompleks ya. Oke, kita coba turun time frame ke empat. Oke, ya kita coba gambarin bahwa di sini ya teman-teman, kalau kita lihat dia tertahan, saya coba cek dulu ya. Kalau kita perbandingan dengan IDR ya, nah dia sempat break sini ya, double top ya. Oke, coba cek dulu. Oke, kalau dari tren sendiri di daily dia masih bullish ya, kalau cukup kuat bullishnya kemarin. Tapi sekarang ada masa koreksinya ya. Jadi kita coba lihat daily-nya dulu sekali lagi ya. Oke, saya coba tarik Fibo dulu nih biar lebih enak karena kurang jelas juga tadi. Oke, ini dia. Oke, ya kalau kita lihat dari time frame daily-nya, ya dia reject di Fibo 50, ya. Tapi ada potensi, coba saya cek, ada potensi dia naik sekali lagi nih. Ya, kita coba lihat H4-nya. Oke, H4-nya dia ya dia bikin double top ya, turun, break, retrace ya. Dan reject di area 50. Ya, dia masuk ke area sini lagi ya, support become resistant lagi ya. Ada potensi kalau saya lihat kalau dari seperti ini ya, ada potensi. Saya coba gambar. Sorry. Oke, ini. Oke, saya pakai ini aja deh, biar lebih cepat. Oke, dia ada potensi bikin sekali lagi ke sini ya teman-teman nih. Ya, sini. Ya, coba lanjut naik sekali lagi. Ya, baru turun. Ya, ini saya pakai, jangan dilihat angkanya teman-teman, coba lihat garisnya aja. Ya, seperti ini. Coba kita akan coba lihat apakah dia turun sekali lagi. Ya, atau dia akan melanjutkan tren jadi double top ya di sini ya. Kalau kita lihat setara Doge USD-nya sendiri kan tadi saya analisa bahwa dia akan bikin double top ya. Tapi kalau saya dari IDR-nya sendiri dia ada potensi turun sekali lagi dulu ya teman-teman ya.
sampai 018. Ya, mungkin akan sideways dulu di sini cukup lama nih. Kita coba lihat ya seperti apa ya. Bisa ada potensi kalau tadi Bapak Private Freddy, bisa ada potensi ke 10 ribuan lagi ya. Bisa ada potensi Pak. Ya, kalau dari time frame daily, dari time frame daily-nya saya coba hapus ya ini karena daily wave. Kalau dari time frame daily-nya ya kemarin seperti gambarkan bahwa di sini ada satu, dua, tiga, empatnya ada potensi di sini ya, dan lima. Nah, limanya kalau dia bikin trunk tension berarti akan lebih rendah sedikit ya, segini ya, bisa area ke 10 ribuan lagi ya. Tapi kalau dia nggak bikin trunk tension, dia ada potensi naik lebih tinggi lagi, baru koreksi yang cukup jauh. Oke, oke, siap Pak. Soalnya ada beberapa rekan guru nyangkut di 9 ribuan. Iya Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada potensi, kalau ada potensi ribuan ke area 10 ribuan, ya kalau saya lihat sih di area sini apa ya. Kalau dia udah di area sini, coba lepas dulu aja karena ada potensi dia akan turun juga sih ini kalau ya secara relatifnya ya, Pak ya. Coba saya ini dulu. Sorry. Oh, sorry. Sorry ya. Oke. Ya, jadi ada potensi ya seperti saya coba gambarin sekali lagi. Hapus, sorry. Oke, sini ya. Nah, kok ini di tadi ada request juga BTT ya. Coba habis ini saya bukain BTT ya. Oke. Ya, jadi ada potensi seperti ini. Dan nanti kalau dia A5-nya ngelebihin dari enggak ngelebih dari wave 3, kita akan coba bikin dari ini A, B, C-nya ya teman-teman ya di sini. Ya, jadi masih kalau saya lihat ya bisa ada potensi Pak, masih bisa naik lagi ke 10 ribuan ya karena ini baru wave 4 ya. Nanti di sini lepas dulu karena ada potensi dia bakal koreksi cukup gede juga ya ke 5 ribuan, jadi nanti di bawah kita sell lagi aja. Oke, tadi ada request lagi dari ini siapa ya tadi ya? Bu Ine ya? Kok gak ada ya? Oh ini, oke. Bisa minta tolong cek potensi BCD sama BTT dari Indodax. Oke, BCD, BTT, BCD. BCD itu Bitcoin ya? BCD Bitcoin ya? Oke. Ya, kalau kita lihat dari time frame daily-nya cukup turunnya cukup jauh ya. Aduh, saya aja sudah malas ini kalau udah seperti ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Karena ini saya sudah melihat seperti ini sudah cukup ini ya. Kita lihat coba kita tarik Fibo ya. Oke, ya. Dia udah melebihi dari 18 ya. Di sini dia ada resisten ya. Kita coba gambarin juga. Nih. Oke. Ya kalau dari BTC sendiri dia ada potensi turun sekali lagi nih. Ya, di sini area Fibo cluster juga ya teman-temannya. Jadi posisinya di sini ada support cukup support juga. Dia sempat ke break. Ya cepat naik jauh ya. Dan dia ada potensi di retest ke area sini teman-teman. Ke area 786. Sorry. Oke, saya coba lihat. Bakal naik lagi nggak Pak? Ini ngangkut saya. Oke. Waduh, bakal naik Bu, bakal naik
Tapi dia ada potensi kalau saya lihat di sini dia ngejar ke 786 dulu ya. Karya 55 ribuan ya. Karena ini kalau saya cek ada potensi di 1, 2, 3, 4 ya. Sama wave 4 juga ya di daily-nya. Ya, jadi kalau untuk time frame daily-nya sendiri posisinya dia akan turun. Ya, coba angkut. Oke. Nanti kalau untuk nyangkutnya di berapa, kita kalau saya lihat masih bisa naik, cuma cukup lama juga ini ya. Karena penurunannya cukup tajam juga ya di sini ya. Karena kalau kalau secara hukum gravitasi juga dipakai juga ya teman-teman di forex sendiri, penurunan akan lebih cepat dibanding kenaikan. Ya, kalau teman-teman lihat dari sini ya, naiknya cukup lama juga ya. Set sempat turun, naik ya. Tapi dia dibanting deketin harga sini lagi dengan cuma waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle, 8 hari dibanting. Sedangkan dia naik butuh berapa candle. Ya, jadi hukum gravitasi masih bisa dipakai di sini ya. Jadi saya masih ada, kalau dia akan coba turun sekali lagi ya ke sini ya. Saya coba gambarin. Ya, coba turun. Oke, turun sekali lagi ke sini. Jadi ada potensi dia turun sekali lagi ke sini, baru dia akan dites ke area sini dulu. Sorry. Sorry. Mata saya kalau putih itu kurang bagus. Oke, dia ada potensi naik sampai sini dulu ya. Karena di sini area di break juga ya teman-teman ya. Dan kalau kita tarik Fibo seandainya ini saya coba mengandai-andai kalau di sini Fibonya jadi ya di 786 jadi 786 jadi. Jadi sebenarnya Fibo itu belum bisa di-track kalau ada nggak ada swing ya. Ya, dia akan potensi dia akan coba retest ke 618 kembali di area sini ya. Jadi saya menganalisa bahwa untuk BCD IDR dia saya ada potensi turun sampai ke arah sini baru naik ya. Kalau untuk dari time frame daily-nya, karena kan biasanya kalau trading ini, Pak, saya analisa GBP USD ada potensi untuk buy, bisa tolong confirm? Oke, setelah ini apa ya? Saya masih ada satu pair lagi ya untuk Buina, BCD sama BTT ya tadi itu ya, BTT. Oke. Kalau dari BTT sendiri kita lihat ya di sini ada potensi dia bikin satu pattern ya sebetulnya. Kita coba cek. Oke, coba cek lagi. BTT tundas dia kayak kayak nggak naik-naik lagi. Iya, ya, kita coba cek ya. Wah, banyak juga ya teman-teman yang nyangkut dari Bitcoin. Ya, kalau kita lihat saya ambil bodinya aja. Ya, masih dia channel channel down ya. Jadi masih ada potensi turun sekali lagi ya kalau saya lihat ya. Turun sekali lagi ke sini. Ya, waduh banyak yang nyangkut juga ya. Menarik. Oke, sini. Ya, di sini ada area yang cukup area juga yang sempat di break sama dia. Ya, nah, bisa ada potensi dia sampai sini dulu nih. Ya, jadi mohon bersabar Bu Ino. Jadi sini ya, kita coba lihat seperti apa. Ya,
jemuran masih belum kering ya Bu semua. Itu bercanda Pak. Ini ada Revify nggak apa-apa. Ya, jadi kalau untuk BTT USD sendiri, BTT IDR ya kita coba lihat ya dia masih dalam channel channel down ya. Di sini masih bikin channel down. Ya kita coba lihat masih ada potensi turun sekali lagi nih Bu. Ini soalnya area sini belum diambil. Dia cuma diambil belum sampai ke area sini, cuma ngambil bikin doang. Ya jadi ada potensi dia turun sekali lagi ke sini. Ya, kalau saya lihat memang perkeong nih Pak. Bu. Ya. Oke, untuk ya, koin-koin saya cukupkan. Saya coba lari lagi ya ke pair dari forex sendiri. GBP USD. Ya, jadi buat teman-teman selain hari ini kita juga ada live trading ya, live trading. Nanti mulai minggu depan ada karena Simtrade bersatu dengan apa salah satu bagian dari Qtrade ya, jadi kita akan mengadakan live trading dan live forecast setiap harinya ya di jam 4 sampai jam 2 sampai jam 4 ya. Jadi jam 2 itu untuk live forecast, terus dilanjutkan jam 3 itu untuk live tradingnya ya, khusus untuk Perver Index for Forex dan Index, dan kalaupun mau analisa bisa di sana ya. Jadi buat teman-teman yang mau join boleh ya, mau yang Bitcoin juga bisa ya. Jadi di sana untuk analisa juga bisa ya. Buat Bu ini cukup ya. Oke, saya lanjut ke Pak Jovan. GBP USD time frame 4 ada potensi buy, untuk bisa tolong confirm ya Pak. Oke, GBP USD sendiri. Oke, GBP USD sendiri join telegramnya nanti ya, diinfoin sama host kami ya, biar lebih enak ya. Ada potensi dia buy bullish di H4 ya. Kalau sempat saya analisa seperti ini sih ya, kita coba cek aja. Ini dia masih di area yang di break ya. Saya coba hapus dulu ya, di retest di sini ya. Oke ya, kita coba cek nanti kalau ada potensi dia coba sekali lagi turun, bikin higher trough ya. Ketika bikin higher trough ya, kita coba nge-break, bikin sekali lagi ya, break area sini, bikin higher peak dan higher trough baru Bapak bisa ambil dari area sini ya, dari area sini baru naik ya. Jadi kita masih tunggu ya, jadi ada potensi dari seperti ini diturun sekali lagi dulu, bikin higher trough ya, betul, higher trough, higher peak, higher trough. Ataupun Bapak di sini kalau ada divergent, kalau Bapak sudah belajar divergent, ada divergent boleh diambil ya, ada bullish divergent silakan diambil ya. Jadi bisa menunggu seperti ini Pak ya untuk GBP USD sendiri. Oke ya, untuk analisanya saya cukupkan hari segini ya. Saya kembalikan. Oke, coba saya cek dulu. Saya cukupkan sekian dan saya balikan lagi nih ke host hari ini, Pak Revival. Oke, terima kasih Pak Yo untuk analisanya. Maaf ini agak gelap kamera saya. Yang lagi di luar teman-teman, mohon maaf, laptop saya habis baterai. Bentar, nyalain lampu dulu. Oke, terima kasih untuk Pak Yohanes untuk analisanya, dan terima kasih buat teman-teman semua. Ada Bapak Ibu Guru dan teman-teman member juga yang antusiasmenya hari ini seru banget ya, kita bisa analisa segala macam. Sedikit informasi teman-teman, yang pertama, sorry ada notifikasi. Teman-teman, ada beberapa informasi, maksudnya sedikit share juga buat semua di sini. Menganalisa itu maksudnya nggak begitu sulit sebenarnya teman-teman. Maksudnya kita kan menganalisa, ada teknikal, ada fundamental, ada sentimental ya. Itu nggak begitu sulit.
ya. Yang paling sulit adalah menguasai diri kita, psikologis kita, ya. Psikologis kita dalam mengambil keputusan. Ya, makanya paling baik untuk semua di sini, di pair apapun, entah itu kripto, entah itu saham, entah itu forex, baiknya sebelum kita beli, sebelum kita jual, kita punya trading plan dulu. Kita punya trading plan, kita udah punya plan, supaya apa? Supaya kita punya kemungkinan-kemungkinan terburuknya. Oke, kalau misalnya lewat angka sini, saya cut. Atau misalnya, kalau udah lari sampai sekian, angka sekian, saya cut profit dulu, gitu. Jadi kita punya plan-plannya. Jadi kita nggak hanya ikutin sentimental gitu, ya. Karena itu yang buat jadi orang-orang berpikir, wah forex, saham, kripto tuh judi ya gitu. Karena mereka nggak punya plan yang jelas. Nah untuk yang nyangkut, ya saya juga pernah mengalami nyangkut. Uh, apa yang harus dilakukan? Ya mungkin secara teknikal kita bisa bantu analisa, tapi untuk secara sentimental, fundamental kita kan nggak bisa ngatur. Maksudnya market seperti apa ya kan, apalagi kalau di forex sih, maksudnya kalau di forex sendiri lebih mudah karena maksudnya nggak begitu nggak begitu riskan karena kan kita memperdagangkan mata uang yang memang dipakai oleh negaranya. Tapi kalau untuk kayak saham, kadang ada saham gorengan juga gitu, kripto juga ada kripto gorengan juga. Nah itu kita harus hati-hati, jadi jangan sampai kita termakan iming-iming profit segala macam. Lebih baik sebelum kita entry semuanya di sini, termasuk saya juga sampai hari ini, sebelum saya entry saya punya trading plan yang jelas, saya punya kalkulasi nanti kalau misalnya lewat angka sini saya cut loss, ya udah loss. Lewat angka misalnya udah lari harganya, saya udah punya plan cut profit di angka sekian, seperti itu. Jadi mungkin sedikit sedikit tambahan ilmu buat semua di sini, karena memang paling susah dalam trading itu adalah money management dan psychology manajemennya. Ya untuk analisa saya yakin itu nggak butuh waktu lama. Maksudnya untuk bisa seperti saya, seperti Payo, seperti Pak Christian, kita analisa gitu. Tapi untuk punya psikologi manajemen yang baik dan punya manajemen yang baik itu perlu waktu gitu. Dan kadang memang kita harus kehilangan dulu, loss dulu. Dan saya juga sama Pak Christian, sedikit cerita, kita buka SimTrade ini berawal dari seringnya kita loss. Kita loss, susah cari ilmu, akhirnya kita cari ilmu bareng-bareng. Nah, bagusnya makanya kita punya komunitas, punya teman, supaya kita bisa saling sharing, saling ngasih masukan, saling ngasih kekuatan, saling kasih support. Jadi buat di sini yang belum gabung dengan Telegram, boleh nanti langsung gabung. Keywordnya di Telegramnya simtrade.fx spasi free spasi group gitu. Itu dari saya. Lalu selanjutnya kami di sini Simtrade berfokus kepada pelatihan, edukasi teknikal dan fundamental. Ya, selama ini kita masih bergerak di forex, kita udah punya beberapa member, dan nggak nutup kemungkinan kita akan buka juga mungkin untuk kelas kripto, untuk kelas saham, ya karena saya pribadi kenapa maksudnya belum banyak bicara soal kripto dan saham karena saya pribadi belum terjun ke sana. Jadi saya nggak mau banyak ngomong, maksudnya nggak mau banyak sharing kalau saya belum tahu materinya gitu, ya. Selanjutnya kita ke depan setelah lebaran ini akan banyak hal-hal menarik ya dari Simtrade sendiri. Kita akan banyak kegiatan menarik. Kita akan ada kerjasama dengan beberapa company. Kita akan punya trading floor ya. Akan ada live trading juga setiap hari. Jadi kita berharap semua di sini bisa ikut bareng-bareng sama kita, belajar bareng-bareng. Maksudnya saya juga nggak sempurna. Kadang ada salah juga. Jadi kita saling belajar, saling bantu di sini. Gitu. Itu mungkin dari saya. Setiap hari Minggu ya kita tunggu lagi minggu depan untuk hadir lagi di live forecast analisa kita. Nanti kita lihat hasilnya gimana nih, yang kripto, yang forex nih, kayak seru kalau kita lihat seminggu sekali nih hasilnya seperti apa. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak, selamat malam, jaga kesehatan semuanya, dan salam profit. Ya, terima kasih. Yuk mari semua. Terima kasih Pak. Sama-sama, yuk mari. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Revival. Ayo, tolong jangan keluar dulu sebentar. Oh iya, masih direkam ini ya? Iya.